Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan ia telah menginstruksikan pasukan pertahanan IDF untuk menyiapkan rencana aksi melawan Iran guna memastikan superioritas udara Israel yang akan dipertahankan dan setiap tindakan permusuhan oleh Iran akan dilawan. Situasi di Timur Tengah meningkat akibat tanggal 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran, menuduhnya melaksanakan program nuklir militer rahasia. Iran juga membalas serangan Israel dengan menyerang target militer di dalam Israel. Iran juga membantah dimensi militer dari program nuklirnya, klaim yang didukung Badan Energi Atom Internasional yang mengatakan tidak memiliki bukti kepemilikan senjata nuklir oleh Teheran. Siapa sebenarnya musuh umat Islam hari ini? Benarkah Iran dibela atau dikorbankan? Masih percayakah kita pada Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswad dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Sudah sering Bung Hasbi kita berdiskusi terkait lagi-lagi Zionis Yahudi ini, dan kali ini menurut Anda Bung Hasbi sejauh mana dukungan masyarakat Muslim Indonesia terhadap Iran yang kini dicitrakan banyak media sebagai simbol perlawanan terhadap Israel? Apakah ini mencerminkan pergeseran orientasi geopolitik umat Islam dari pro-barat ke isu poros timur, misalnya Iran, Rusia, dan Tiongkok, Bu? Ya, Bung Anggi, saya melihat di kurang lebih 10 hari perang ya antara Iran dan Israel, meski terbatas, tapi saya kira antusiasme umat Islam dunia, Bung Anggi, itu sangat, apa ya, mereka itu sangat mendukung sekali segala upaya untuk melawan Israel gitu ya. Dan kebetulan yang terlibat dalam melakukan serangan itu adalah Iran gitu. Bahkan kalau kita lihat di Yaman itu kan ada beberapa video yang viral itu, bahkan mereka sampai ditayangkan di layar besar gitu, dan mereka sampai bersorak-sorai ya, menyoraki rudal-rudal Iran yang jatuh ke Israel. Nah, saya kira di Indonesia juga sama, walaupun tidak seheboh di Timur Tengah. Di Indonesia, saya kira juga secara emosional umat Islam juga mendukung berbagai serangan yang Iran lakukan terhadap Israel. Nah, kenapa dukungan itu terjadi? Karena ya selama ini memang umat Islam kan berharap ya ada tindakan nyata yang langsung terhadap apa yang terjadi di Palestina. Yang terjadi di Palestina selama ini itu kan serangan-serangan militer yang asimetris begitu, tidak seimbang antara kekuatan militer yang berlevel negara dengan kekuatan sipil gitu. Malah yang terjadi di Gaza itu kan tentara lawan tentara menghantam sipil gitu. Nah, sementara yang idealnya kan perang itu ya militer lawan militer ya gitu. Nah, yang terjadi adalah malah masyarakat itu dihantam secara membabi buta gitu. Jadi saya kira wajar dan secara emosional ketika umat Islam seluruh dunia tanpa melihat lagi ya ini mau Syiah atau apapun yang umat Islam itu pikirkan adalah yang rasakan adalah mereka sangat berharap sekali ada tindakan nyata terhadap Israel, dan yang melakukan itu adalah Iran, sehingga umat Islam serempak ya secara eh, di Indonesia khususnya itu mendukung apa yang Iran lakukan gitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini ada pergeseran apa namanya motif ya dukungan dari koalisi Barat dan koalisi Timur? Saya kira Bu Anggi kita belum bisa menyimpulkan itu ya karena ini terlalu dini menurut saya. Ini saya kira masih fokus kepada apa yang terjadi di Gaza gitu. Tapi bisa jadi ke depan kalau memang ini kalau memang Iran kemudian Cina dan Rusia itu memang punya sikap tegas dan dukungan tegas terhadap Palestina misalnya atau dunia Islam dan tidak ya berdiri di pihak umat Islam, saya kira itu perlahan-lahan akan membuat umat Islam akan lebih mendukung koalisi atau apa namanya aliansi Cina, Rusia dan Iran misalnya. Tapi kalau betul-betul eh, mendukung ya, masalahnya kan selama ini tidak begitu, Anggi. Cina dan Rusia juga masih punya hubungan dekat dengan Israel, saya kira. Kalau kita lihat hubungan-hubungan kerjasama perdagangan dan macam-macam antara Cina
Rusia dan Israel itu termasuk besar Bung Anggi ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran, Cina, Rusia ini adalah satu koalisi yang anti Israel. Tidak, tidak demikian. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah umat Islam akan bergeser dari pro Barat ke pro Aliansi Timur, ya, saya kira kayaknya pertanyaan ini menurut saya masih perlu dipertanyakan relevansinya karena melihat Rusia, Cina khususnya ya itu tidak betul-betul memiliki sikap yang sama dengan umat Islam terkait dengan Palestina. Jadi pertanyaan itu menurut saya kok untuk saat ini belum bisa untuk ditanyakan kecuali nanti memang Rusia, Cina dan Iran itu betul-betul memiliki sikap yang tegas, jelas apalagi Rusia dan Cina ya terhadap isu Palestina. Itu baru oke. Walaupun memang dari awal perang kita melihat ya Hamas punya hubungan baik dengan Rusia, tapi menurut saya sih itu masih dalam hubungan yang sifatnya transaksional ya, bisnis gitu. Tapi kalau dalam aspek ideologis saya tidak ada melihat ada seperti itu. Apalagi kita berharap Rusia dan Cina dengan segala idealisme yang mereka punya sebagai negara-negara yang anti Barat, kemudian mendukung besar-besaran apa namanya Palestina. Saya kira kita tidak melihat itu dan saya juga pesimis kalau itu akan terjadi, Bung Anggi. Melihat asas dari politik baik Rusia maupun Cina itu masih pragmatis, gitu. Tidak ideologis ya, sama dengan mungkin di era-era eh, perang dingin gitu. Mereka sangatlah sosialis, sangat anti penjajahan dan macam-macam, sehingga mereka membackup secara penuh perjuangan-perjuangan dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Sekarang sudah pragmatis gitu. Dan menurut Anda, Bung Hasbi, setelah konflik Israel dan Iran, bagaimana pengaruh terhadap perspektif umat Muslim Indonesia terhadap Amerika yang katanya sebagai penjaga stabilitas dunia setelah keterlibatannya dalam konflik Timur Tengah ini, Bung? Ya, ini kan sebetulnya gini, Bang Anggi ya. Kalau pertanyaan ini kan pertanyaan apakah terjadi perubahan paradigma ya? Ya, perang ini kan bukan tidak terjadi baru sekarang, Bang Anggi ya. Penjajahan Palestina itu kan sudah terjadi tahun 1948, bahkan sebelumnya 1917 pada saat Khilafah Utsmani runtuh, setelah itu kan terjadi migrasi besar-besaran gitu. Kemudian 48 Israel resmi berdiri. Setelah itu terjadi perang-perang, ada invasi Amerika di berbagai negara Timur Tengah. Dan kelihatannya sampai sekarang ini saya kira publik Indonesia dengan berbagai riwayat serangan-serangan unilateral ya, serangan-serangan yang sifatnya eh, apa satu arah tanpa dari Amerika kepada dunia Islam. Saya melihat tidak ada pergeseran paradigma Bung Anggi ya. Walaupun memang publik itu mungkin kalau disurvei publik dunia Islam itu kecewa dan marah dengan Amerika Serikat. Apalagi sekarang ya, dalam kondisi genosida itu, beberapa survei yang saya pernah baca, Bung Anggi, memang bukan hanya marah kepada Amerika Serikat dan tidak berharap besar kepada Amerika Serikat, tapi juga bahkan marah kepada rezim-rezim pemimpin negeri Muslim yang ada di Timur Tengah. Nah, cuman kita punya riwayat, Bung Anggi ya, seperti yang saya bilang tadi, dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Amerika ke Timur Tengah, apa namanya, itu setelah serangan selesai, kemudian karena ada hubungan-hubungan yang intens ya antara rezim-rezim pemimpin dunia Islam dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya itu terlupakan gitu. Nah, sama di Indonesia. Sekarang mungkin lagi perang nih, genosida. Kemudian ada Amerika yang membebas Israel. Ya sekarang kita lagi marah kepada Amerika Serikat. Tapi mungkin setelah 1-2 tahun yang akan datang, perang selesai, rekonstruksi dilakukan kembali di Gaza. Kemudian eh, Muslim udah lupa gitu. Dan setelah itu hubungan baik di kita dengan Amerika tetap berjalan. Pertukaran pelajar, pertukaran tokoh, kemudian beasiswa macam-macam, Amerika selalu menjadi kiblat. Nah, saya kira itu masih akan terjadi lagi ya di tahun yang akan datang. Kenapa begitu? Karena Amerika itu kan punya berbagai corong untuk menjaga ini ya, menjaga image atau menjaga menjaga eksistensi Amerika Serikat atau image-nya dengan cara positif melalui berbagai macam corong gitu loh Bung Anggi. Corongnya itu melalui media, TV, musik, termasuk juga berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan, pendidikan dilakukan oleh Amerika Serikat di berbagai dunia Islam. Jadi itu akhirnya apa ya, bahasanya itu menjadi menutupi gitu,
menutupi berbagai luka yang dirasakan oleh umat Islam. Sama misalnya Bung Anggi. Di era Presiden George Bush itu kan dunia Islam kan dibombardir ya, baik di Irak maupun di Afghanistan dibombardir. Dan itu kabarnya sangat merusak citra Amerika Serikat di Timur Tengah kan Bung Anggi. Tapi tahun 2008 setelah Obama menjadi presiden, nah Obama ini itu dijual adalah dia punya latar belakang Muslim, Afrika Muslim kan. Dia pernah tinggal di Indonesia. Jadi pada saat dia menjadi presiden, dia awal jalannya itu di awal-awal kepresidennya itu ya ke negara-negara Muslim besar gitu. Mesir di Timur Tengah, dia bicara tentang sumbangsi peradaban Islam terhadap Barat misalnya. Dia juga datang ke Indonesia, pidato di Indonesia, mengangkat-angkat Muslim dan hubungan antara Muslim dan Amerika Serikat. Dan setelah itu, Amerika itu eh, apa ya, citra Amerika Serikat itu menjadi baik kembali, bukan? Gitu. Nah, Amerika itu punya kehebatan di situ. Dia bisa memoles citranya, walaupun sebelum itu mungkin dia bisa menciptakan luka yang besar terhadap umat Islam. Tapi setelah itu dia berupaya untuk menutupi luka itu dengan berbagai macam program. Nah, ini yang membuat pada akhirnya di masa-masa yang akan datang Amerika masih akan seperti itu, Bu Anggi. Masih tetap menjadi primadona di dunia Islam. Kecuali kecuali ada gerakan-gerakan tandingan atau narasi-narasi tandingan yang merawat luka di dunia Islam itu dan kemudian luka itu menjadi apa? Luka itu menjadi sumbu atau menjadi energi buat dunia Islam untuk bersatu dan melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Nah, tinggal lihat nih siapa yang paling kuat nih movementnya atau mobilisasinya, upaya narasi Amerika untuk menutupi luka yang mereka lakukan atau upaya kita untuk merawat luka tersebut biar luka itu menjadi energi untuk kita bisa bersatu untuk bersama-sama apa namanya memutus hubungan dengan Amerika Serikat gitu yang selalu menciptakan luka kepada kaum muslim. Terkait yang tadi Anda paparkan, bagaimana seharusnya peran aktor-aktor politik dan ormas Islam di Indonesia dalam membentuk narasi publik tentang penindasan Gaza dan sejauh mana hal ini berdampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, mengingat juga ada beberapa negara di Asia yang diam-diam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Bung. Nah, kalau ada beberapa aspek ya, Bang Anggi. Kalau pendekatannya adalah upaya kemanusiaan, saya kira ormas-ormas Islam itu sangat peduli ya terhadap Palestina ya, gitu. Baik NU maupun Muhammadiyah saya kira membuka donasi untuk Palestina. Namun, tapi dalam aspek politik seperti aksi-aksi atau desakan-desakan ke pemerintah untuk bersikap tegas, saya melihat tidak ada Bang Anggi ya. Yang harusnya kan, walaupun misalnya gini, kita tidak punya hubungan langsung dengan Israel misalnya kan, tapi Indonesia itu punya ada beberapa aspek yang sebenarnya membuat hubungan kita dengan Israel itu terjalin, Bang. Seperti perdagangan, terus bebas keluar masuknya warga Israel di Indonesia sebagai wisatawan, sebagai olahragawan, bisnis gitu. Ini beberapa kasus warga-warga Israel datang ke Indonesia, bukan kan? Nah, ini kan harusnya menurut saya, termasuk juga apa hubungan kita dengan negara-negara pendukung Israel seperti Amerika, Inggris, Prancis dan lain-lain kan. Nah, harusnya Indonesia memang kalau serius kan tidak hanya fokus pada Israelnya saja, tapi juga kepada negara-negara yang mendukung Israel. Harus bersikap tegas gitu. Nah, disinilah menurut saya peran penting ormas Islam. Eh, NU itu kan kabarnya sekarang itu memiliki anggota sekitar lebih 100 juta, 150 juta lah. Muhammadiyah sekitar 50 jutaan. Berarti 200 juta warga negara Indonesia itu terafiliasi dengan ormas besar dunia. Ormas besar Islam gitu ya, terbesar di dunia. Baik NU maupun Muhammadiyah. Artinya suara NU dan Muhammadiyah itu kalau ingin menjadi di apa ya, kalau ingin dijadikan sebagai alat politik untuk mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap eh, apa yang terjadi di Israel sekarang, apa di Palestina sekarang, terhadap Israel dan segala pendukungnya, termasuk Amerika dan lain-lain, saya kira itu sangat 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 kuat sekali. Nah sayangnya ormas-ormas Islam kelihatannya tidak melakukan itu. Padahal ini adalah langkah-langkah strategis ya Bung Anggi. Misalnya apa? Jadi aksi-aksi tentang boykot, aksi-aksi di jalan, itu kebanyakan dilakukan oleh koalisi-koalisi Muslim sipil non ormas tertentu gitu.
yang itu pasti kan tidak sebesar ketika NU dan Muhammadiyah turunnya, Bung Anggi. Kalau kita bayangkan misalnya NU dengan Banser, GP Ansor turun ke jalan di seluruh Indonesia setiap bulan misalnya, di jalan ya, melakukan aksi solidaritas, mendesak, misalnya mendesak tidak bolehnya ada hubungan, memutus total hubungan antara Israel dan Indonesia, baik yang khususnya tentang ini ya, pertukaran eh, seperti berbagai kerjasama yang Indonesia terjalin secara sembunyi-sembunyi, kemudian bisnis termasuk juga wisatawan baik dari Indonesia ke sana ataupun sebaliknya gitu, itu diputus gitu. Desakan-desakan itu gitu. Coba bayangkan kalau misalnya NU dengan semua sayap organisasinya termasuk juga anggota-anggotanya itu aksi di jalan, kemudian eh, membuat trending topik di media-media sosial, saya kira luar biasa sekali dampaknya. Ditambah lagi dengan Muhammadiyah, itu sangat luar biasa sekali, Bu Anggi. Kalau langkah-langkah politik itu dilakukan. Cuman sayangnya kalau menurut saya, kebanyakan langkah-langkah yang dilakukan itu baru langkah-langkah kemanusiaan. Tuh. Padahal langkah politik yang paling penting sekarang kan, langkah politik untuk mendesak pemerintah Indonesia, termasuk mendesak Amerika Serikat. Berbagai macam cara kita bisa lakukan ya, kan memboikot kedutaan lah, ya kan, mendesak untuk menutup kedutaan Amerika di Indonesia, Inggris, Prancis misalnya, gitu. Kalau tidak mau memaksa Israel, setidaknya untuk jangka pendek ya, untuk menekan Israel agar menghentikan genosida di Palestina. Saya kira itu bisa dilakukan, sangat bisa, karena mereka ada di Indonesia kan. Kedutaan-kedutaan besar negara-negara yang pro Israel itu kan ada di Indonesia. Itu setidaknya yang bisa kita lakukan, mendesak. Kalau pemerintah tidak mau, ya ormas-ormas Islam itu ya memboikot kedutaan misalnya, ya kan? Memboikot. Ini masalah genosida ini menurut saya kekejaman yang terbesar, Bung Anggi ya. Yang saya kira kita tidak bisa lagi toleran terhadap para pelaku genosida dan para pendukung. Nah, disinilah peran-peran ormas gitu. Mungkin ada yang mengatakan ya, kita kan muslim yang toleran di Indonesia, kita kan muslim damai, harus pendekatannya yang damai. Saya kira bahasa itu tidak bisa lagi dipakai sekarang, karena ini kondisinya darurat. Warga-warga Gaza banyak yang kelaparan, anak-anak bayi ditembaki, orang-orang yang kelaparan mencari makan, kemudian mencari bantuan ditembaki. Itu sudah hal yang mendesak. Seandainya bisa, ya, makanya saya berharap Indonesia bisa memimpin ya, publik Indonesia bisa memimpin, bisa menginspirasi dunia, Bung Anggi, untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Seperti tadi ya, memboikot kantor-kantor kedutaan agar mereka mau memberikan pesan kepada pemimpin negara mereka agar mau bersikap tegas terhadap Israel. Gitu, Bang. Ya. Dan sekolah Bung Hasbi untuk paparnya pada kabar petang kali ini, saatnya bersatu, bersuara, dan jangan lupakan Palestina. Demikian pemirsa Elapan News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.